2 sengaja mengundang dari beberapa pihak stakeholder, baik dari kelurahan, dari camat maupun dari Bapenda. Ini hasil kunjungan kami ke Dinas LH, yang dimana pada waktu itu kami dari Komisi 2 berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup membicarakan terkait masalah retribusi, yang dimana sesuai dengan kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah bahwa untuk target retribusi sampah ini dibebankan sekitar 3,5 miliar, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya kami juga mengundang rekan-rekan, bapak-bapak ke sini. Kami juga hasil persetujuan dengan Ibu Bupati, yang dimana Ibu Bupati menekankan kepada kami Komisi 2 bagaimana cara menaikkan retribusi baik itu dari retribusi sampah, retribusi parkir maupun retribusi yang lainnya, dan dari sumber pajak-pajak lainnya. Karena dalam kondisi COVID hari ini, yang dimana dana perimbangan dari pemerintah pusat yang memang berkurang, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan di Komisi Daerah Kabupaten Purwakarta ini, secara langsung kita bisa meningkatkan retribusi ataupun pajak-pajak yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita lakukan, bahwa untuk retribusi sampah ini kita sudah berkomunikasi, kita sudah sharing, baik itu kendala-kendala di lapangan, baik itu solusi maupun saran, yang dimana sampai per bulan ini hanya sekitar 32-35% atau sekitar 1,3 miliaran ya kalau nggak salah, dari 3,5 miliar yang ditargetkan. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami bagaimana supaya untuk akhir tahun untuk retribusi sampah ini bisa tercapai target-target yang memang sudah disepakati bersama. Bagus-bagusnya bisa melebihi, itu lebih bagusnya. Tapi setelah melihat kemudian kondisi di lapangan, akhirnya kami dari komisi langsung mengundang pihak kelurahan, yang memang pihak kelurahan juga mempunyai yang memang menerima hasil ini ya, ambilan dari para RT ya, maupun dari para RW yang memang setor langsung ke Pak Lurah atau kelurahan, kemudian dari pihak perusahaan maupun dari pihak toko selain rumah tangga itu ada yang langsung ke pihak RH. Ini menjadi sebuah dilema karena berbagai macam persoalan di lapangan, bahwa ketika kami berbicara di bawahnya kurang koordinasi, kurang komunikasi, sehingga apa yang disetorkan dari kelurahan kepada pemerintah daerah ataupun kepada RH itu sangat memenuhi dari ketidakpuasan. Ya. Saya lihat data-data di sini, ya. Ada beberapa masukan setoran ya, dari mulai kelurahan Cisire sampai
dari Kelurahan Negeri Tengah itu rata-rata di bawah 10% per bulannya, di bawah 10% ya per bulannya. Misalkan Kelurahan Cisireh, di Kelurahan Cisireh ini ada sekitar 115 RT, 14 RW, 8.855 kakak. Kemudian per kakak itu dibebankan sebesar 5.000 ya. Per kakak 5.000. Kalau kita kalikan 8.855 kakak kali 5.000 ya, kali 5.000 itu sekitar 44 juta ya, 44 juta. Tapi yang disetorkan oleh pihak kelurahan itu tidak mencapai 50%. Tidak mencapai 50%. Itu contoh. Ya. Nah, ketika terjadi seperti ini di lapangan, ini menjadi satu bahan buat kami dari komisi, bagaimana caranya di lapangan, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, kendala-kendala di lapangan yang memang seharusnya harus sesuai dengan yang ditargetkan. Itu saya kira itu mempunyai pendapatan yang lumayan besar. Kalau dibagi rata, misalkan 50%, 50% itu per bulannya sekitar 22 juta ya, per bulannya 22 juta dikali 12 bulan, itu sudah mencapai sekitar 250 jutaan kurang lebih. Dan kalau memang harus mencapai 100%, itu sekitar 2,7 miliar. 2,7 miliar. Ya. 2,7 miliar. Sedangkan yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dengan DPRD itu 3,5 miliar. Sebenarnya maunya Bupati itu sebesar 4,5 miliar ya, sebenarnya maunya. Tetapi dikarenakan ada beberapa kendala di lapangan, kita sepakat di angka 3,5 miliar. Itu juga ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, dari 2,7 ini lumayan. Sisanya ini untuk Kecamatan Purwakarta aja ya, untuk Kecamatan Purwakarta. Belum dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya yang memang berjumlah 17 kecamatan. Belum dari perusahaan ya. Belum dari rumah makan. Belum dari pom bensin dan yang lain-lainnya. Tapi hari ini kami menekankan dulu untuk masalah ini kita panggil dulu untuk di kota dulu aja. Kalau di kota ini permasalahan-permasalahan, kendala-kendala di lapangan, kemudian koordinasi komunikasi antara pihak RW, kelurahan dengan LH, komunikasinya berjalan dengan lancar, koordinasinya berjalan dengan lancar, saya kira apa yang kita harapkan bisa tercapai. Karena setiap permasalahan itu tidak lepas dari komunikasi yang memang kurang berjalan dengan lancar.
Karena di satu pihak ada yang menginginkan beberapa RW, beberapa RT langsung setor ke pihak LH. Ada sebagian lagi yang menginginkan biar lebih dekat ke pihak kelurahan. Sehingga ini menjadi tidak satu tangan, ada beberapa tangan yang akhirnya agak rumit juga ya, Nah, di sini kami menginginkan adanya satu koordinasi di dalam pembayaran penyetoran retribusi ini, satu tangan, satu sistem. Kita menjadi satu sistem ya, sehingga penyetoran ini bisa berjalan efektif, bisa berjalan lancar. Tidak babaliut ya, si uang yang memang hasil kosong di bulan Mei penyetorannya. Kemudian Cipaisan bulan Januari, Februari sama Mei tidak ada penyetoran. Kemudian Negeri Kaler bulan Februari, April, sama Mei. Negeri Tengah bulan Februari. Ini juga menjadi catatan kami. Jadi pertanyaan kami, kenapa sampai belum menyetorkan apa yang memang menjadi kewajiban. Jangan sampai ketika dari bawah, dari wajib retribusinya, misalkan dari pihak-pihak keluarga ataupun dari RT, dari RW-nya menyetorkan, terus dari pihak kelurahan belum sempat untuk disetorkan. Ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kami, minta klarifikasinya dari pihak kelurahan terkait data-data yang belum penyetoran yang disetorkan oleh disetorkan ke pihak LH. Ya. Mungkin untuk pembukaan, untuk mukadimah saya cukup sekian, karena untuk lebih mendalamnya di sini ada rekan-rekan anggota dewan yang akan bertanya terkait masalah retribusi sampah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ketua, ini yang diundang setahu saya dari pihak kelurahan. Mohon maaf, kelurahan mana saja yang sudah datang? Ini 4 ya? Bapak pindah aja Pak, jadi sejajar. Maaf. Oh ini ya Bapak, jadi satu jajar itu kelurahan. Ini Bapak enggak? Punten ya, supados setengah jalur. Jadi kita tahu yang hadir itu berapa kelurahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pak Ketua hanya 6 kelurahan. Ya tolong dicatat 4 kelurahan tidak hadir. 3 kelurahan tidak hadir. Oh, Bapak kecamatan. Berarti hanya 5 kelurahan. Kurang 4 notulen rapat, catat ya. Oh, lebih di jalan. Jadi 3 kelurahan tidak hadir. Ini jadi catatan kami, Pak LH, kemudian juga dari Bapenda. 3 kelurahan tidak hadir. Artinya diabaikan atau tidak, ini saya kurang paham. Ini tidak kelurahan. Padahal rapat koordinasi ini kita akan sinkronisasi dalam usaha pencapaian target PAD review 6 bulan pertama. Ketika kita akan memasuki 6 bulan ke depan lagi, artinya sudah ada step awal. 6 bulan pertama itu ada koordinasi dan evaluasi. Kalau dari LH sudah hadir ya, Bapak LH, dari Bapenda juga sudah hadir. Ini Pak Ketua, silakan Bapenda dulu. Silakan untuk Bapenda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
target tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua berkisar di atas 4 miliar lebih. Jadi ada target. Dan kalau lihat dari target pendapatan dari mulai 2016, kita targetan dari 2016 tuh 1,5 miliar dan realisasi sekitar 90% atau 1,31 miliar 360 juta. Ya. Kemudian 2017 naik lagi targetnya 2,6 miliar dan tercapai 1,57 miliar. Kemudian 2018 target menurun 1,66 miliar, terrealisasi 1,75 miliar. Kemudian 2019 naik 2, sekian miliar dan terrealisasi 1,7 miliar. Dan 2020 naik 2,838 miliar dan tercapai 3,265 miliar. Dan di 2021 target 2,7 Pak. 3,7. Namun dari hasil pembahasan dengan rekan-rekan teknis termasuk juga lingkungan hidup, memang ya terutama banyak kendala yang terutama baik di lapangan maupun dari pihak teknis di lingkungan hidup pun ada keterbatasan baik sarana maupun prasarana yang belum menunjang terhadap kinerja OPD, terutama untuk retribusi bukan hanya dari konsep hidup saja, termasuk juga OPD lain. Memang sarana prasarana juga mendukung sekali terhadap peningkatan untuk retribusi pendapatan daerah. Jadi hampir setiap rekor per 3 bulan kita selalu mengevaluasi pendapatan daerah melalui retribusi, baik regulasi maupun sarana prasarana lain yang selalu kita rencanakan untuk diusulkan di tahun berikutnya sebagai pendukung dalam pelaksanaan pendapatan melalui retribusi. Jadi itu Pak, mungkin analisa dari Bapeda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retribusi. Kami dari Komisi 2 selain berkunjung ke Dinas LK, tetapi kami juga berkunjung ke dinas-dinas yang lainnya terkait masalah retribusi. Jadi kendalanya ketika beberapa retribusi yang memang terkendala di lapangan, kemudian targetnya tidak tercapai, itu yang pertama, terkadang pihak Bapeda ini tidak memberikan solusi-solusi yang memang sangat dibutuhkan oleh pihak pengelola dinas terkait. Pertama itu, kedua masalah anggaran. Ya. Di sini saya lihat juga rencana kegiatannya bagus, sudah lebih kepada pengambilannya melalui digitalisasi. Kemudian di retribusi yang lainnya sama rencana-rencana kegiatannya, itu kan. Jadi kami menginginkan ketika pihak Bapeda memberikan satu target beban kepada pihak dinas, tetapi harus diberikan juga dengan sarana prasarana, anggaran maupun solusi-solusi yang lainnya. Kami dari Komisi 2 siap, karena apa yang menjadi kewajiban kami yaitu bagaimana PAD di Kabupaten Purwakarta ini terus meningkat, kemudian pelayanannya juga bagus. Kalau retribusi kan hubungannya dengan peningkatan pelayanan juga, ya kan? Seperti itu. Karena beberapa kali kami ngobrol dengan Ambu, selalu bilang, Pak Ketua, tolong PAD sedikit ditingkatkan, difokuskan. Yes, kami buktikan dengan pihak Bapeda kan, sering rapat
manggil perusahaan, manggil itu, dan hasilnya lumayan seperti itu. Nah sekarang untuk hari ini kita fokus di retribusi sampah. Ya. Jadi di retribusi sampah ini saya sudah menjelaskan kendala-kendala di lapangan, adanya miskomunikasi antara pihak LH dengan pihak kelurahan, ya, campur tangan, bukan campur tangan ya, campur mana anu jadi kewajiban pihak kelurahan, mana anu jadi kewajiban pihak LH. Terkadang ya tadi sudah disebutkan ayah RW hayang langsung ke LH, ayah dia anu langsung ke kelurahan. Nah, ini juga harus jadi pemecahan bagi kita. Sehingga terjadilah bolong-bolong ya. Dengan bolong-bolong teh ya, apakah memang sudah setor langsung ke pihak LH-nya atau apa ya kan? Atau gimana? Ini juga menjadi bahan pertimbangan saya, bahan pertanyaan saya terhadap baik dari LH maupun dari pihak kelurahan. Karena kalau hitungan-hitungan di atas kertas untuk satu kecamatan saja, kalau memang untuk satu kecamatan ya, kalau ini 100% itu sekitar 2,7 ya, ada sisa. Belum toko di kita, belum apa-apa, belum KP, belum rumah sakit gitu kan. Untuk satu kecamatan aja. Atau kita kurangi 50% lah. Yang melintong 100%, 50% ya untuk kecamatan. Ya, saya kira, ya lumayan. Paling itu belum sama yang toko yang lainnya, SPBU, kemudian toko-toko, kemudian tempat-tempat hiburan, ya, itu kan menjadi kewajiban retribusi juga kan. Contoh logika kecilnya aja seperti itu. Mungkin